Hai, nama saya Nita Mutia Taufani, usianya 32 tahun. Saya sebagai karyawan swasta di Jakarta Selatan. Yang kata orang ya, umur 27 itu penentuan dari sesimpel lo bakalan married atau enggak gitu. Itu tuh biasa di perempuan ya, di kalangan perempuan tuh itu tuh udah jadi bahan obrolan lah yang biasa gitu. Biasanya tuh 27 tuh sebagai titik baliknya teman-teman perempuan nih gitu. Lo akan nikah atau enggak gitu. Kebetulan kalau di saya sendiri nikah nih, pas di umur 27 tahun gitu. Tapi bukan berarti orang-orang yang belum nikah di umur 27 tahun itu nggak sukses gitu atau nggak yang pada titik pencapaiannya gitu ya. Tapi kalau dari saya pribadi di umur 27 itu perubahan terbesarnya itu saya ambil langkah itu. Kalau dibilang cinta ya terlalu standar banget lah ya, dibilang sayang standar, tapi lebih ke klop lah. Klop di sini tuh apa sih? Ya visi misi dalam artian nggak cuma perihal rumahnya di mana gitu, nanti mobilnya apa, anaknya berapa gitu, nggak itu, tapi hal-hal sepele kayak simple. Untuk hal kecilnya aja deh, dulu kita punya masing-masing hidup sendiri ya, dalam artian kalau orang pacaran dia ketemunya Sabtu Minggu aja gitu, atau enggak seminggu berapa kali gitu, dengan porsi yang akan nantinya ketemu setiap hari gitu. Beda pasti beda gitu. Jadi apa nih yang ngebuat gue untuk iya gitu sama suami yang sekarang, yaitu adanya kesepakatan yang memang sebenarnya terlihat sepele gitu, tapi itu penting untuk kedepannya. Jadi buat temen-temen yang belum tuh, itu harus dibicarain gitu. Kayak contoh apa, kebiasaan main gitu ya, terus kebiasaan memang apa ya, lebih ke kan main ya, bahasanya main iya, sama lebih ke hidup sehari-hari kali. Betul, jadi kayak sebenarnya kalau dirinciin itu hal-hal simpel lah sebenarnya, nggak yang bukan yang tadi dibilang pertama, rumah di mana gitu kan, atau mobil berapa, anak berapa gitu sih. Badainya kebetulan itu kita kalau dibilang badainya itu adalah kita alumni generasi COVID gitu ya. Jadi ketika awal pernikahan di 2019 kita kena badai COVID tuh ya, yang dimana-mana kan awal kita namanya baru nikah nih ya kan, baru pengennya kan ngumpulin uang atau traveling kemana-mana gitu, beli rumah, beli apa gitu. Cuman ternyata yang nggak gitu. That's why itu yang perlu benar-benar kita obrolin lah di awal. Ternyata tuh nggak itu loh ceritanya gitu. Tiap orang tuh beda-beda gitu badainya. Suamiku sempet 2 tahun itu nggak, karena kan dia hospitality ya pekerjaannya. Dia tempat kantornya itu tutup selama 2 tahun full tanpa gaji gitu. Jadi kebetulan itu kan challenge dong. Wah, sebagai istri gitu ya, yang mana sebagai istri gitu, suaminya lagi nggak kerja nih, pengantin baru lagi gitu ya kan. Ada gemedik-gemedik, ada pasti ada. Oh kok kayak gini sih gitu kan. Oh kok apa namanya, suaminya di rumah gitu, kok akunya nih yang harus meeting kemana gitu. Itu ada, dari sisi pribadi juga ada lah kayak gitu. Cuman balik lagi kan ke poin awal gitu kan ya, karena kita udah ada kesepakatan di obrolan untuk hal-hal kecil. Jadi untuk yang modelnya kayak gitu tuh emang benar-benar udah harus terima gitu ya, supportnya itu. Sebenarnya belum settle-nya itu dalam artian apa ya gitu kan, balik lagi ya, kalau belum settle-nya ya emang orangnya yang gak ada usahanya gitu ya, ya buat apa gitu, toh kita aja berusaha gitu, kenapa Anda gak mau berusaha gitu. Sebenarnya yang perlu dipersiapin itu
diri sendiri sih, bukan orang lainnya. Dalam artian orang lain ini sih pasangan gitu ya, ataupun orang tua, ataupun adik kakak atau siapapun lah, karena itu kan pilihannya balik lagi ke diri kita sendiri. Susah senangnya nanti kita sendiri yang ngalamin. Jadi selesai dulu aja gitu sama diri kita sendiri dulu, baru kita hidup bareng-bareng gitu. Kasarnya kita hidup sendiri aja masih berantakan, masa kita mengajak orang masuk ke dalam kehidupan kita yang belum rapi ini gitu. Berantakannya ini dalam hal apa gitu, dalam hal banyak hal lah, dan perspektif masing-masing gitu. Ani, terima kasih banyak sudah menerima aku apa adanya gitu ya. Sudah menjadi sahabat lah sekaligus ya, karena apapun aku cerita ke dia gitu kan. Supportnya juga thank you banget, karena kamu juga nggak pernah melarang hal-hal yang memang menurut kamu itu bagus lah buat kemajuan diri aku sendiri gitu. Dan thank you so much juga udah selalu encourage gitu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal mau di rumah ataupun karir.